الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ada di sini yang jadi keluarga pejabat? Ada keluarganya pejabat nggak di sini? Ada keluarga presiden? Gimana rasanya jadi keluarga presiden ya? Biasa aja. Tapi ada satu yang Masya Allah, jika kita termasuk di dalamnya, itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau jadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Siapa kira-kira? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Kalau kata Rasulullah ya, ketika ditanya, emang siapa sih mereka ya Rasul? Yang dimaksud dengan keluarga Allah itu, yang dianggap sebagai keluarga Allah itu Ahlul Quran hum ya, orang-orang yang ahli ya. Mungkin sebenarnya bukan ahli juga ya gitu. Ahlul Quran ya gitu. Orang-orang yang hidupnya itu bersama Al-Quran ya. Al-Quran yang berjalan gitu. Bukan cuma sekedar jalan-jalan bawa Al-Quran kayak kita ya. Ahlul Qur'ani hum ahlullah. Ahlul Quran itu mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala wa khassatuh, dan orang pilihannya. Dan alhamdulillah ya teman-teman DKM ya, Masjid Landmark ini ya, sebelumnya sudah ada program tahsin saya dengar. Kalau kemudian ada satu lagi ya, untuk mendekati ahlullah tersebut ya, dengan apa? Tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Berminat? Siapa yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enak loh. Insya Allah dunia akhirat tuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Landmark yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rasulullah SAW berkata, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya,
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia ya, adalah orang yang mempelajari Al-Quran sekaligus mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kita, kenapa sih ya, orang yang belajar lalu kemudian mengajarkan Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang tidak ada ya, ibadah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ibadah itu dengan firman-Nya, apa? Al-Quran. Sholat ya, dengan Al-Quran. Hampir tidak ada satupun ibadah ya, yang tidak terkait dengan Al-Quran. Maka akan sangat penting ya, akan sangat beruntung orang-orang yang seperti dikatakan oleh Rasulullah tadi, belajar lalu kemudian mengajarkan. Contohnya gini sederhana, Bapak belajar huruf ba misalnya ya. Ba ya, satu huruf aja ba ya. Oh ba itu ngucapinnya seperti ini loh gitu. Kemudian Bapak ngajarinnya lagi sama satu orang aja ya. Setiap orang yang diajarkan itu mengeluarkan huruf tersebut atau mengucapkan huruf ba tersebut, Bapak dapat bagian pahalanya. Yang kata Rasulullah SAW, satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kira-kira ada berapa sih huruf ba di dalam Al-Quran? Kira-kira berapa tuh pahala yang akan kita dapatkan dari satu huruf itu? Silakan dihitung sendiri. Di sini banyak yang jago matematiknya, tukang hitung-hitung di sini. Ya, berapa coba Pak? Itu baru satu huruf. Sedangkan huruf hijaiyah itu ada berapa? 29. Masya Allah. Kalau secara hijaiyah itu ada 28 ya, kalau secara hijaiyah ada 29 gitu. Jadi sangat mulia. Lalu apalagi sih keuntungan atau keutamaan orang yang hafal Al-Quran itu ya. Dulu di zaman Rasulullah itu orang-orang yang meninggal pada perang sebelum dimasukkan ke liang kubur itu ditanya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang didahulukan. Jadi sebegitu mulianya ya Rasulullah SAW itu memperlakukan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Luar biasa. Tetapi ya, sekarang ini ada sebuah mungkin ya, ini hanya sebuah kemungkinan, ada email ya, bahwa menghafal Al-Quran itu susah. Siapa yang bilang? Saya barusan. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menjanjikan di dalam surat Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Pertanyaannya, kita mau nggak menghafal Al-Quran itu? Kita mau nggak meraih berbagai macam keutamaan yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran? Kita mau nggak untuk mencapai kemuliaan itu? Yang kemuliaan ini tidak hanya kita dapatkan di dunia,
tapi insya Allah juga sampai di akhirat, karena surganya bisa milih Pak. Para penghafal Al-Quran itu surganya bisa milih ya. Mau yang mana terserah, tergantung bagaimana, tergantung berapa banyak bacaan dia di dunia. Masih banyak lagi sebenarnya ya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan ya, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi insya Allah sepertinya waktunya kalau disampaikan semua nggak cukup ya gitu. Jadi di awal pertemuan ini ya saya sedikit motivasi tadi ya, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat bapak-bapak, rekan-rekan semua untuk menjadi minimal ya mempunyai niat untuk menghafal Al-Quran. Kalaupun gak seluruhnya ya, usahakan punya niat hafalannya dipakai buat sholat aja dah ya. Karena akan sangat penting ya, Al-Quran itu kedudukannya di dalam sholat gitu ya. Jadi usahakan ya, paling tidak minimal itu kita mempunyai niat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ya. Insya Allah mudah Pak, karena Allah sendiri yang menjanjikan tadi ya, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya ya, Al-Quran itu telah kami mudahkan. Kalau Allah sendiri yang menjanjikan, masa sih kita nggak percaya sih? Allah itu yang menjanjikan ya, nanti lihat di surat Al-Qamar. Dan itu pun nggak cuma sekali Allah menyampaikannya, tetapi diulang ya, sampai 5 kali. Masya Allah. Insya Allah mudah, insya Allah. Hanya saja terkadang kita memang perlu ya halaqah. Nah, alhamdulillah di sini akan mulai diadakan insya Allah mulai minggu keempat. Tanggal berapa itu minggu keempat? Senin tanggal minggu keempatnya untuk bulan ini, Senin minggu keempat tanggal 23 Maret 2015 ya. Itu mekanismenya seperti apa sih ya. Jadi untuk sementara ini ya, saya hanya ya, karena kalau misalnya semuanya mau setoran juga nggak cukup waktunya ya gitu. Jadi yang punya niat untuk sementara di pending dulu sampai ya nanti akan agak ada lagi ya. Tapi untuk awal ini insya Allah DKM itu hanya menerima 10 peserta saja ya. DKM itu hanya menerima 10 peserta saja, itu pun yang terpilih. Jadi setelah ini insya Allah ya, dari teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ya, saya akan mendengarkan terlebih dahulu bacaannya ya, karena akan sangat riskan andaikan kita menghafal tetapi apa yang kita hafal itu salah, nggak terpakai juga ya. Jadi nanti dari 10 orang itu akan ada, dari sekian yang sudah daftar, kalau di sini ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 17 orang gitu. Tapi nanti yang ikut setoran di awal itu ya, itu hanya 10 orang saja ya.
Dan Al-Quran yang kita pakai nanti ya untuk menghafal itu adalah Al-Quran dengan standar Timur Tengah atau mushaf dengan standar Madinah ya. Riwayatnya sama, riwayat Hafiz ya An-Asim ya rahimahullah gitu. Jadi kita pakai riwayatnya Imam Hafiz An-Asim ya, qiraatnya Imam Asim ya, riwayatnya Imam Hafiz dengan Thoriq Satidiyah ya, gitu. Saya tidak menerima ya untuk sekarang ya gitu, untuk sekarang saya tidak menerima setoran dari teman-teman yang menggunakan mushaf dengan terbitan Departemen Agama ya, gitu. Kita pakai mushaf dengan standar Timur Tengah atau mushaf standar Madinah. Kenapa? Ya nanti ada banyak alasan yang insya Allah suatu saat akan kita bahas. Kenapa sih saya menggunakan itu gitu ya. Untuk sementara kita pakai yang mushaf standar Timur Tengah gitu. Insya Allah nanti dijelaskan juga ya. Baik, itu saja ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah tahfiz atau menghafal Al-Quran ini, metodenya gimana sih dan segala macamnya, pernak-perniknya, dipersilahkan gitu, ya. Silakan. Silakan Pak. Untuk anak-anak yang belum membaca tajwid, kan di bulan sekolah saya itu ya ada pelajaran Al-Quran. Nah, dari metodenya pokoknya pakai hafal aja, tanpa mungkin terlalu menekankan supaya penggunaan tajwid itu bagaimana ini ke depannya Pak? Baik, kalau menghafal buat anak-anak yang belum bisa menghafal secara mandiri ya, itu sangat dianjurkan ya. Kalau nggak mau dibilang harus ya, sangat dianjurkan. Yang menjadi contohnya adalah orang-orang yang memang bacaannya sudah benar dan baik Pak gitu. Ya. Yang menjadi contohnya atau yang mentalkinkan bacaannya ya, itu adalah orang-orang yang memang bacaannya sudah baik dan benar. Kenapa? Ya, karena sebuah hafalan yang sudah matang pada akhirnya itu akan sulit untuk merubahnya ya. Ada seorang rekan itu ya, hafal 30 juz ya, tetapi dia tidak pernah mau menggunakan sholat al-jumu'ah itu untuk sholat. Kenapa? Karena ada bagian yang salah ya. Ketika beliau menghafal ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati ya, bukan Jum'ati ya, tetapi beliau itu selalu membaca Jum'ati gitu. Secara refleks aja gitu. Kalau dibenerin ya bener lagi gitu, tapi pada saat refleks ya yang dipakai Jum'ati lagi. Makanya nggak pernah berani beliau itu memakai sholat ini untuk sholat gitu. Nah, gambarannya akan seperti ini Pak gitu. Dan untuk merubah itu ya prosesnya akan jauh lebih lama dan lebih sulit. Makanya untuk anak-anak ya itu tadi sangat ya harus orang yang mentalkinkan bacaannya atau mencontohkan bacaannya itu, atau orang yang didengarkan bacaannya itu adalah orang yang memang bacaannya sudah baik dan benar secara ilmu tajwid gitu. Karena dia ingatnya itu luar biasa Pak ya, mungkin itu. Silakan yang lain. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana langkah efektif atau tips cara menghafalkan dengan baik dan tidak lupa ketika habis menghafal itu? Rasulullah masih resep udah dari dulu coba ya. Dan para ulama-ulama atau salafus saleh itu sudah ngasih resep dari dulu. Kalau mau hafalannya bagus ya, nggak lupa-lupa, syaratnya cuma satu, dua deh ya. Pertama, jangan pernah melakukan maksiat. Kedua, jauhi yang namanya kecintaan kita terhadap dunia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah itu adalah satu-satunya ayat yang di situ menggambarkan tentang keadaan seseorang ya. Biasanya kalau misalnya di Al-Quran itu fantashiru fil ardi, di situ menggunakan kata fi, artinya masih berada di dalam dunia gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ibadur rahman, maka di situ alal ardi gitu. Artinya orang-orang itu ya secara jasad ya, secara lahir ya, dia ada di dunia, tetapi hatinya itu tidak pernah tergantung kepada dunia gitu. Hatinya itu tergantung di akhirat ya. Jadi resepnya memang dua itu ya. Kalau mau hafalannya bagus dan gak lupa-lupa ya, jauhi yang namanya cinta kepada dunia. Lalu kedua, jangan pernah melakukan maksiat. Insya Allah hafalannya bagus. Itu ya. Kayaknya nggak mungkin menghafal. Siapa bilang mungkin lah. Ya, insya Allah. Hanya saja memang ketika kita belum memulainya, menghafal itu, melihat Al-Quran setebal gitu aja, masya Allah, ini suruh ngapalin gimana ceritanya? Ya sedikit cerita, saya juga dulu ya sama sekali bahkan nggak bisa baca Al-Quran saya dulu itu ya. Saya dulu itu ya, kalau SD masih bilang maaf Pak saya nggak bisa ya, yang penting lulus kan gitu. SMP ya masih sama bilang nggak bisa ya. Nah ketika SMA ujian baca Al-Quran itu kabur kan. Alhamdulillah gurunya masih sayang sama saya jadi dilulusin gitu. Atau karena sebel mungkin ya, jadi dilulusin. Ya anggapannya juga dulu gitu, baca Al-Quran itu susah, apalagi ngafal. Tapi alhamdulillah 1,5 tahun itu selesai itu 30 juz, 6.236 ayat. Ternyata bisa kalau dijalanin. Intinya bisa kalau mau dijalanin. Kalau banyak orang, niatnya, saya pengen jadi penghafal Al-Quran gitu. Tapi ada satu yang nggak dilakukan. Tahu nggak Pak? Dia pengen jadi penghafal Al-Quran, tapi ada satu yang nggak dilakukan, nggak ngafalin. Ya nggak bakal hafal. Ya. Coba aja ngafalin, gitu. Kita bareng-bareng. Insya Allah ya target saya itu ya sekedar bocoran aja. Target saya untuk menghafal juz pertama itu targetnya cuma 6 bulan. Gitu. Jadi nanti 10 orang ini ya insya Allah ditargetin itu 6 bulan. Yang 6 bulan nanti insya Allah akan ada tambahan lagi buat teman-teman yang memang niat. Jadi yang sekarang niatnya ini ya mungkin karena bacaannya belum sesuai, itu
ikut program tasnya dulu setiap hari apa? Setiap hari Kamis pada maghrib itu. Mau jadi orang terbaik, belajar dulu. Ya, ntar sambil ngajarin ya. Ingat saat tadi satu huruf itu berapa? 10 kebaikan. Huruf ba berapa jumlahnya? Huruf jim berapa? Tinggal kalkulasi aja sendiri ntar ya. Itu baru satu orang. Kalau kita ajarinnya 10 orang, berapa? Enak, gampang. Ya. Jadi ntar jangan kaget kalau di akhirat tiba-tiba, ada pahala segitu banyak punya siapa ini? Insya Allah mudah ya. Ngafal Al-Quran itu mudah insya Allah. Nanti rasain sendiri ya kalau sudah mulai. Baik, pertanyaan terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya kalau misalkan kita konsep belajar Al-Quran itu, misalkan kita membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kita hafal, apakah lanjut ke Al-Baqarah atau kita tadabburi dulu Al-Quran artinya, baru lanjut ke Al-Baqarah? Pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Kalau kita mau menghafal Al-Quran kemudian mentadabburinya ya secara sesama seperti misalnya yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, beliau itu menghafal Al-Baqarah itu 8 tahun. Umur kita cukup nggak kira-kira? Artinya ya menghafal itu secara urgensinya itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu ada beberapa tingkatan. Ya. Tahap pertama yang harus kita masuki adalah belajar membacanya. Ya. Dengan kaidah yang benar. Lalu kemudian setelah kita membacanya, ya, kita menghafalnya. Ya, setelah kita menghafalnya, kita mentadabburinya sehingga timbul pemahaman yang akan membuat kita mampu untuk mengamalkannya. Maka itulah yang disebut, makanya Rasulullah itu disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Gitu. Ya. Al-Quran yang berjalan. Ya. Ya kalau kita sementara ya tadi nggak apa-apa lah, gitu jalan-jalan bawa Al-Quran, bawa ini juga syukur. Siapa yang bawa Al-Quran? Yang minimal dibawa dulu ya, dibawa jalan-jalan. Gitu. Itu ya, jadi banyak tahapannya ya untuk memulai interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita mau menghafal Al-Fatihah sudah hafal, ya sudah secara kaidah benar lanjutin aja dulu menghafalnya sambil ya kita coba untuk minimal memahami, bukan memahami dulu ya, kita tahu artinya dulu, gitu. Nah, karena kita bukan orang Arab, minimal tahu artinya dulu. Nah, setelah tahu artinya baru kemudian kita coba untuk memahaminya. Dan ini banyak ilmunya ya untuk memahami atau tadabbur Al-Quran itu nggak kita sekedar plok kemudian bisa wah maksudnya begini nih Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ya itu. Jadi ada sebuah ilmunya gitu yang insya Allah juga nanti ke depan akan diadakan juga nih dengan DKM nih gitu. Tadabbur ya, program tadabbur Al-Quran insya Allah ya Pak ya. Ya insya Allah dong. Insya Allah akan ada juga. Gitu. Baik ya, itu mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf andaikan ada kekurangan atau kesalahan. Ya, Insya Allah ya kembali teman-teman yang sudah daftar di sini nanti silakan kumpul di sini untuk saya dengarkan dulu bacaannya. Nanti untuk dipilih 10 orang yang kira-kira bisa ikut menghafal tanggal 23 setoran tanggal 23 Maret 2015 mulai jam setengah 12. Jadi yang mau setoran setengah 12 silakan lalu ngantar lagi ya gitu. Insya Allah sampai jam 1 ya.
kalau mau lebih juga nggak apa-apa, tetapi ya zalim juga ya itu nanti. Jadi kecuali memang ada dispensasi dari kantor masing-masing ya, tetapi kalau misalnya nggak ada, jangan sampai kita untuk melakukan suatu kebaikan kita melakukan kezaliman juga terhadap yang lain ya, gitu. Ya. Menghafal Al-Quran itu mulia ya, halaqah Al-Quran itu adalah suatu yang mulia gitu. Tetapi untuk mencapai kemuliaannya itu tidak lantas kita bisa berbuat zalim ya, dengan menzalimi perusahaan dunia ya, juga tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.